Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gary Restu Munajat, mahasiswa Universitas Terbuka dari UPTJJ Bandung dengan nomor NIM 0543516988. Dengan video saat ini saya akan menjelaskan atau saya akan menjawab dari tugas kedua mata kuliah jaringan komputer, di mana di sini diperintahkan untuk mempraktikkan dari berbagai komen yang akan dipraktikkan di CMD di sini. Kebetulan saya menggunakan Windows, jadi command prompt-nya untuk Windows. Baik, yang pertama yaitu ada cd, di mana cd itu ada change directory. Sekarang di sini saya ketik cd. Nah, di sini fungsinya untuk mengubah directory saat ini atau bisa mengubah untuk directory yang lain. Baik, selanjutnya yaitu cls. Nah, CLS di sini untuk membersihkan semua teks atau perintah dari screen CMD. Jadi kalau misalkan banyak teks dari perintah-perintah lain, kalau misalkan mau mengosongkannya bisa menggunakan CLS itu sendiri. Baik, kemudian CLS slash tanya. Kita klik. Nah, di sini untuk menampilkan bantuan atau help dari perintah CLS yang tadi, dan clear screen. Kemudian selanjutnya yaitu dir slash katanya. Nah, untuk di sini untuk dir slash katanya ini adalah untuk menunjukkan atau menampilkan bantuan atau help untuk penggunaan dir, yaitu dimana dia sendiri untuk menampilkan file pada directory saat ini. Nah, ini saya CLS saja. Nah, selanjutnya yaitu ipconfig yang merupakan IP configuration. Saya klik. Nah, di sini akan muncul dimana menampilkan semua konfigurasi IP, common IP untuk semua adaptor jaringan yang aktif. Jadi tidak semua. Misalkan ada IP v6 di sini, atau mungkin ada IP v4, subnet mask atau gateway seperti itu. Dan selanjutnya adalah IP config slash all. Nah, di sini akan muncul semua semua adaptor atau adaptor jaringan itu secara lengkap, yang termasuk dari dasar sampai yang sampai ada MAC, DHCP atau server DNS begitu. Lalu selanjutnya ipconfig ipconfig tanda tanya slash tanda tanya. Nah, seperti yang sudah sebelumnya, untuk slash tanda tanya sendiri ini difungsikan untuk menampilkan bantuan atau help mengenai perintah ipconfig ini sendiri untuk yang ipconfig. Kemudian juga menampilkan daftar semua switch atau opsi yang bisa digunakan, option dari sini seperti itu. Ini saya CLS lagi. Baik, selanjutnya yaitu ipconfig release. Nah, untuk ipconfig release ini digunakan untuk melepas alamat IP yang diperoleh dari server DHCP. Jadi di sini akan diminta ke server DHCP untuk mengembalikan alamat IP kita. Kemudian ipconfig ini untuk
Ini sendiri ini digunakan setelah rilis biasanya, di mana command ini akan meminta server DHCP untuk mendapat alamat IP baru. Ya, jadi setelah dilepas dikembalikan alamat IP-nya, dan di sini diminta untuk yang baru seperti itu. Kemudian ipconfig display DNS. Nah, display DNS di sini untuk memunculkan daftar entry nama domain yang baru dikunjungi dan alamat IP itu terkait, dan kemudian akan dimasukkan ke dalam cache itu sendiri. Dan selanjutnya ipconfig flush DNS. Nah, successfully flush the DNS resolver. Jadi di sini tujuannya adalah untuk menghilangkan entry DNS yang salah atau yang tidak berlaku kadaluarsa, ya, dalam artian seperti itu. Baik, selanjutnya ipconfig register DNS. Nah, request operation requires elevation, dimana di sini digunakan untuk mendaftarkan alamat IP dari client side kepada server DNS. Selanjutnya yaitu ping. Nah, ping di sini itu adalah untuk menguji konektivitas, digunakan seperti itu ya, untuk menguji konektivitas dan latensi ke host yang lain dari perangkat ini. Selanjutnya adalah netstart. Baik, masih loading. Nah, untuk netstart sendiri ini untuk menampilkan koneksi jaringan, baik itu TCP, UDP yang aktif saat ini. Juga alamat IP-nya juga, baik lokal ataupun yang dari luar, yang eksternal seperti itu. Selanjutnya yaitu /root atau /RT di sini ya. Klik enter. Nah, di sini akan tampil atau perintah ini digunakan untuk pelacakan biasanya, untuk pelacakan rute data dari perangkat ini atau perangkat yang manapun ke perangkat tujuan. Selanjutnya yaitu path ping. Nah, untuk path ping sendiri ini digunakan untuk path ping ini sebenarnya penggabungan antara berita ping dan threshold yang tadi sebelumnya, dimana sebenarnya ini sama untuk pelacakan, cuman untuk path ping sendiri ini lebih rinci dan lebih akurat dalam pelacakan datanya, baik itu kehilangan data misalkan seperti itu. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu NS lookup. Saya enter di sini. Nah, NS lookup atau name server lookup, dimana biasanya digunakan untuk diagnosa, untuk troubleshooting biasanya, diagnosa masalah di DNS, dimana akan diambil informasi DNS dari sebuah domain atau host dan melakukan query di dalamnya. Misal di sini sudah masuk ke NS lookup-nya, yaitu default server,
Misalkan saya masukkan google.com, misalnya google.com. Nah, maka akan tampil informasi DNS-nya. Seperti itu. Dari sini cukup exit saja untuk sekarang. Nah, saya akan lanjut ke komen berikutnya, yaitu NetSH. Nah, untuk NetSH atau Network Shell ini digunakan untuk script konfigurasi atau kelola dari semua jaringan hingga tingkat lanjut untuk jaringan tingkat lanjutnya. Misalkan NetSH sini saya akan coba untuk melihat informasi dari koneksi saya, misalkan WLAN di sini. WLAN, kemudian show. Nah, show. Sini akan ada beberapa pilihannya untuk menampilkan, berarti show list profile configured, berarti akan diambil show profile sini. Nah, seperti itu. Nah, maka akan muncul di sini profile interface Wi-Fi 2. Nah, ini adalah koneksi saya, dimana dengan menggunakan nama koneksinya itu Oppo di sini ya, karena wireless lewat Wi-Fi di sini. Oke, selanjutnya exit terlebih dahulu. Nah, baik, selanjutnya itu root. Nah, di sini root untuk menampilkan dan kelola tabel routing di sini. Tabel routing seperti apa, atau melihat jalur yang digunakan perangkat untuk mengirim data ke jaringan luar biasanya. Selanjutnya yang terakhir yaitu net. Nah, untuk net sendiri ini biasanya digunakan untuk mengelola sumber daya jaringan dan juga layanan jaringannya. Akan muncul account, komputer, config, continue, dan lain sebagainya. Dengan demikian, untuk semua komen atau perintah di sini yang terdapat pada soal tugas 2 jaringan komputer ini telah saya dicoba dan juga saya telah jelaskan. Jika ada terdapat kekurangan, mohon untuk dimaafkan dan mohon untuk dikoreksi juga. Saya terbuka untuk itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.